Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada vlog saya. Sobat Hobis, pada kesempatan kali ini saya akan sharing ke kalian tentang perkembangan dari cana aorti saya ini yang ukuran 29 cm up ya. Saya dalam seminggu ini jarang menghandle aorti saya ya, karena kesibukan kerja juga. Jadi bagaimana sih seminggu ini ketika jarang saya handle? Jangan lupa kalian subscribe ya, agar kalian dapat update terbaru dari vlog saya. Ya, bisa sobat lihat. Jadi itu penampakan dari cana aorti saya yang ukuran 29 cm. Seminggu ini jarang saya handle ya sobat. Jadi karena saya sibuk kerja juga. Terus apa yang berbeda dengan karakternya setelah seminggu ini yang jarang saya handle, tapi tetap tiap hari juga saya pantau. Mungkin untuk interaksinya sama mereka itu saya jarang ya. Jadi kita coba, dia ini sudah belajar fairing tangan sobat. Jadi sudah aktif dia ya, dari awal beli sampai sekarang itu dia mulai belajar fairing tangan. Nah, dia sudah aktif. Jadi kadang mau flaring, kadang enggak ya, tapi ada mentalnya sudah mulai naik ya. Jadi beda jauh dengan di pemiliknya yang lama. Ini sudah mau flaring tangan, belajar. Dan kalau dengan kaca itu kebanyakan dia tuh sudah mau flaring. Kita coba. Langsung gitu ya. Jadi ada perubahan dengan di pemilik yang lama ya. Kalau di pemilik lama itu dia sudah bosan karena dia ada kesibukan kerja, jadi jarang ke handle ya. Di sini sudah settle dia. Ini berapa minggu ya dari pembelian itu, mungkin sebulanan ini mungkin ya. Jadi ada peningkatan mental, dia sudah mulai gak mager, belajar flaring dia. Nah, yang saya bahas setelah perubahan dalam seminggu ini ketika saya jarang handle dan perubahan antara setting aquascape. Kalau sobat bisa lihat, maaf mungkin agak goyang ya. Nah, jika cana kita beri settingan aquascape, yang perlu kalian ketahui adalah cana itu hewan predator ya. Kalau kita kasih aquascape, pasti tanamannya atau substratnya itu pasti mereka acak-acak. Bisa sobat lihat ya, itu kadang yang sana ya berubah posisi ya karena diacak-acak ya. Bebatuan itu beberapa sekali bebatuan pasti akan tercecer, nggak akan rapi. Nah itu pasti itu, dan kita harus merapikannya lagi ya. Yang namanya predator itu seperti itu. Ini tadi kececer ke depan, batunya bergeser juga ya. Terus tadi saya tata ya, sebelum saya buat vlog ini tadi saya tata, kemudian saya baru kepikiran untuk buat vlog. Jadi seperti itu. Kalau kita model aquascape, berarti kita harus tahu ya. Jadi pasti akan diacak-acak si ikan kita kalau model aquascape. Apalagi kalau kita mau kasih makan ya, kita mainin makan gitu, langsung dia ya, insting predatornya langsung muncul, langsung dia hajar ini tanamannya nih. Kemudian kita tata lagi. Jadi seperti itu. Jadi perubahannya untuk aquascape, karena dia settle sudah ini, kadang dia, nah iya untuk tank mate-nya. Kalau sobat mengikuti vlog saya dari awal, saya masukkan tank mate-nya itu kurang lebih ada 9 ya, ikan manfish. Sekarang kemarin beberapa yang lalu saya lihat itu tinggal 4 kalau nggak salah. Saya cari di belakang kayu itu kayaknya nggak ada, entah dimakan mungkin ya. Tapi saya nggak pernah tahu ketika dia makan si tank mate-nya. Terus sampai sekarang saya buat vlog ini nggak kelihatan
tapi ada di belakang, tinggal sedikit. Kemungkinan dimakan ya, tapi saya lihat kok perutnya tuh nggak besar ya, atau mati ikannya, padahal saya beri makan tuh makan tengmetnya. Jadi itu saya nggak mau terlalu mencari atau buat dia keluar, mungkin dia sembunyi juga ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan kaget kalau sobat semua di model aquascape ya, yang pasti akan diacak-acak oleh cana kita, dan tankmate-nya itu tergantung karakter si ikan. Ada yang karakternya kalem, kayak cana maru saya itu sampai sekarang itu tankmate-nya dari kecil sampai besar itu aman. Ini pertama aman ya, pertama aman, tapi kok saya pantau berkurang jumlahnya seperti itu. Nah dia gitu, kalau nggak dimainin kadang mager. Ya, jadi harus kita benar-benar interaksi sama mereka ya. Jadi kalau pengen ikan kita aktif, kita harus sering interaksi. Jadi jangan dikasih makan dulu. Waktu kasih makan perlu kita mainin pakannya biar dia ikut respon. Ini di kepalanya, kalau sobat lihat dari dekat. Nah ini sama ini dia habis loncat mungkin yang waktu malam. Itu pagi saya lihat itu seperti itu. Jadi mungkin ada hewan di atas loncat, akhirnya kena kaca. Ini tuh juga habis loncat, sisinya lepas, masa pertumbuhan saya kasih cacing. Ini pakannya tiap hari cacing. Dalam per minggu ini saya kasih juga udang kering El Barca ya. Jadi untuk dietnya juga, jadi biar agak gemuk saya kasih diet udang kering merek El Barca. Kadang jangkrik ya, tapi gak sering karena akan membuat badannya obes nanti. Untuk perkembangan lumutnya bisa sobat lihat itu tambah menghijau ya, karena ini kalau sobat lihat, nah ini kipasnya on terus ya, ini on, suhunya itu rata-rata tiap hari itu 27 ya, 27, 26, apakah kelihatan? Nah kelihatan ya, tadi sekitar 27, 26 tadi dingin. Makanya kalau dingin itu mempercepat pertumbuhan lumut ya. Nah ini sudah kelihatan sangat lebat ya. Nah, jadi sesuai yang saya harapkan tadi, seperti biotop ya, jadi seperti di alamnya saya pengennya gitu, kayak hardscape-nya yang kayu itu tumbuh-tumbuh lumut gini, tapi batunya belum ya. Jadi batunya berlumut saya pengen seperti itu, dan rimbun ya. Ini saya belum sempat nyari tanaman kadaka lagi karena belum sempat, karena mungkin PPKM ya. Jadi toko ikannya itu tutup lebih awal, jadi saya jarang keluar. Nah dia mager ya, coba kita kacain lagi. Nah dikacain baru dia merespon. Syukuran gini kalau dia flaring itu temboloknya besar sobat. Maaf agak goyang-goyang ya, karena saya nggak pakai tripod. Jadi dorsalnya itu masa pertumbuhan, karena kemarin saya dapat itu hancur atasnya, saya hapus pakai cacing. Kalau sobat amati dari awal masuk itu warnanya kuning, jadi birunya nggak keluar. Sekarang itu dorsalnya itu yang bawah itu lebih jelas, kita lihat dari dekat mungkin. Nah ya sudah kelihatan kebiruan jelas ya, jadi nampak biruan yang bagian bawah. Waktu datang itu dia hanya kuning saja, mungkin belum settle. Nah ini kepalanya agak ngebur ya. Nah matanya dari awal sampai sekarang ini datang sedikit berkabut ya. Sudah saya kasih agriflavin,
belum bisa bening ya. Jadi mungkin besok saya kasih lagi Agrifavin. Juga mungkin saya kuras ya, separuh mungkin, kemudian saya isi air, kemudian filternya saya off kan, saya kasih Agrifavin ya. Itu untuk pengobatan, karena dari awal sampai sekarang hampir 1 bulan itu matanya belum bisa bening. Filternya ini kalau malam saya matikan, pagi saya nyalakan. Ini sudah batu apung dicampur karang jahe, bawahnya campur arang aktif, ada biobol, bioring, sama sana kapas lagi. Sini ada kerang, kipasnya nyala non-stop ya, untuk menjaga suhunya agar stabil. Dulu saya kasih ini di Maru, kalau sobat lihat itu nggak tumbuh ini ya, lumut. Begitu saya kasih kipas, lampunya ini 2, kebanyakan nyala, mereka tumbuh ya, karena dingin ya, seperti itu. Yang saya nggak suka itu gini sobat, ini apa, ada keong siput ya. Siput ini itu dulu nggak ada, jadi dia itu bersembunyi di substratnya ya Pasir Malang. Jadi saran atau tips buat teman-teman atau sobat semua, kalau beli substrat itu lebih baik disiram air panas ya, dicuci bersih, kemudian siram pakai air panas, karena dia itu sembunyinya di bawah pasir. Kalau ini sudah kita kuras ya, kita cuci di sini, waktu nguras itu dia akan keluar ya. Ini banyak ini, hampir semua tank saya waktu saya baru beli substrat, kemudian enggak saya siram air panas, kemudian waktu saya kuras ini keluar semua malam. Jadi itu mungkin tips buat sobat semua yang baru beli Pasir Malang, agar dicuci dulu ya, seperti itu. Nah, dia mager lagi. Jadi mungkin untuk vlog saya sekian. Kalau sobat semua ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Di sini tempatnya sharing, bukan debat. Ya sobat, jadi saya untuk kali ini sharingnya cukup sekian. Jadi saya hanya berbagi sedikit tips ya, mungkin untuk sobat semua. Kalau untuk masalah substrat, kalau sobat baru beli itu cuci dulu yang bersih beberapa kali dengan air mengalir mungkin, kemudian kalian siram pakai air panas ya, agar keong atau siput yang ada di pasir semuanya mati ya. Itu tips dari saya. Kemudian untuk cana, mungkin cana kalian yang mager ya, baru beli sudah lama kok mager, mungkin kalian harus ganti settingan akuarium kalian atau tank kalian ya. Saran saya jangan dikasih aquascape dulu ya, meskipun kalian pengen aquascape, tapi kalau kalian mager jangan dikasih aquascape ya, kasihlah cuma substrat saja. Karena saya sudah nyoba sendiri untuk cana yang mager, setelah saya buang semua hardscape-nya, tinggal substrat aja, dia aktif dan sekarang aktif flaring ya. Jadi itu tips dari saya juga ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Di sini kita saling berbagi ilmu ya, nggak ada debat di vlog saya. Jadi sekian untuk vlog saya kali ini, saya akhiri. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.